Membesar untuk api, informasi. Sebanyak 16 rumah di permukiman padat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus dilalap si jago merah. Ini jamaah umroh, saudara kecelakaan. 4 orang tewas akibat bus yang ditumpangi rombongan jemaah umroh di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan terguling. Seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial setelah diduga meminta tarif parkir melebihi ketentuan. Kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur akibat gangguan distribusi memicu kericuhan di sebuah SPBU. Halo, selamat pagi. Saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Rabu 30 Juli 2025. Ya, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita ikuti Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali informasi di pagi hari ini dari insiden kebakaran di mana sebuah bengkel las dan tempat isi ulang air kemasan di Surabaya, Jawa Timur terbakar saat sedang ditinggal pemiliknya. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebanyak 16 rumah di permukiman padat hangus dilalap si jago merah. Api membesar untuk api, informasi. Kobaran api ini dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Kalimantan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merembet ke rumah di sampingnya. Sempitnya akses menuju lokasi membuat petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun total kerugian akibat 16 rumah yang terbakar mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran juga melanda sebuah bengkel las dan tempat isi ulang air kemasan di kawasan Jalan Putra Bangsa, Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Api dengan cepat membakar habis seluruh bangunan karena mayoritas barang yang ada di dalam berisi bahan mudah terbakar. Kebakaran di tempat usaha tersebut terjadi saat sedang ditinggal pemilik yang mengantar air kemasan. Diduga korsleting listrik jadi pemicu kebakaran. Si jago merah akhirnya berhasil dikuasai setelah 8 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Infonya api tadi sudah besar kiriman dari warga. Nah, kita luncurkan unit terdekat dari pos Gunung Anyar. Tapi untuk antisipasi, karena termasuk padat penduduk, akses juga susah, jalan sempit. Nah, kita luncurkan 8 unit tempur ya, fire truck 8 unit. Alhamdulillah teman-teman tadi cepat bisa ngeblok arah jam 3, 9, 12, nggak ada rambatan. Dan juga nggak ada korban nihil. Di Aceh Besar Aceh, sebuah rumah berkonstruksi kayu rata dengan tanah setelah ludes dilalap si jago merah. Pemilik rumah yang merupakan seorang wanita parubaya berhasil menyelamatkan diri. 8 unit mobil pemadam yang diterjunkan ke lokasi mampu menjinakkan si jago merah kurang dari 1 jam. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih diselidiki pihak berwajib. Tim Liputan melaporkan. Antisipasi kebakaran lahan perbukitan di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, BMKG melakukan modifikasi cuaca. Sementara dampak kebakaran lahan yang terus meluas, sejumlah desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat diselimuti asap. Bisa lewat. Tebalnya asap membuat sejumlah pengendara sempat ragu saat akan melintas di Desa Antibar, Mempawah Ilir, Selasa siang. Sepekan api berkobar, kebakaran terus meluas dan menghanguskan 38 hektar lahan. Akibatnya, sejumlah desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat diselimuti asap pekat. Kencangnya embusan angin dan minimnya sumber air membuat petugas gabungan kesulitan melakukan pemadaman. Sementara di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, BMKG bersama TNI Angkatan Udara melakukan modifikasi cuaca untuk menanggulangi kebakaran dan kekeringan di kawasan perbukitan. Penyemaian awan dilakukan dengan menaburkan 800 kg garam di atas ketinggian 10.000 kaki. Saintis nanti akan mengarahkan mana saja potensi awan yang bisa disemai. Kemudian kami terbang di ketinggian kurang lebih 9.000 sampai dengan 10.000, baru dilaksanakan penyemaian.
Hasil modifikasi cuaca, hujan dengan intensitas ringan mulai turun di beberapa titik di wilayah Danau Toba. Tim Liputan melaporkan. Penertiban pedagang di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah nyaris ricuh. Pedagang menolak pembongkaran bangunan yang dijadikan warung. Satu persatu, petugas Satpol PP merobohkan sejumlah lapak pedagang di sekitar Pasar Keramat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Meski sudah mendapat peringatan, sejumlah pedagang menolak ditertibkan. Ada boleh kami mohon, sudah disujud, ampun kami sudah dulu akan sementara kami hendak minta kami negosiasi. Sambil memohon, salah satu pedagang meminta petugas Satpol PP menunda pembongkaran. Ini kan memang aturan pemerintah, ya tetap laksanakan, tapi sabar, perlu. Perwakilan pedagang pasar meminta Pemda tidak terburu-buru membongkar bangunan yang selama ini dijadikan warung. Penertiban itu kalau memang mengganggu jalan, tolong mundur sedikit. Jangan ini yang ada yang maju, ada tenda dan sebagainya. Penertiban itu kalau memang mengganggu jalan. Loh kalau memang masalah drainase, duduk di atas drainase, ini dibongkar. Ini karena banjir, nggak pernah banjir. Pemda menilai pedagang melanggar tata ruang karena mendirikan kios di atas drainase atau jalan. Sebagai solusi, pedagang diberikan tempat di dalam pasar. Kita kan memberikan solusi kepada para pedagang. Jadi sambil kita lihatlah nanti ke depannya dari pedagangnya seperti apa. Kita kan akan membentuk posko mulai besok. Makanya kita lakukan pengawasan persuasif tetap kita sampaikan juga bersama tim mulai besok itu. Kalau bisa kan memang kita himbau terus mereka untuk mentaati himbauan yang telah kita berikan. Setelah negosiasi, pedagang akhirnya diberi waktu 3 hari untuk membongkar sendiri kiosnya. Jika tidak, petugas akan kembali melakukan pembongkaran. Syarul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kecelakaan maut dialami rombongan jemaah umroh ketika bus yang mereka tumpangi terguling di kilometer 142 Desa Peninggalan, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kecelakaan tunggal itu mengakibatkan 4 orang tewas dan 10 orang terluka. Ini jamaah umroh, saudara, kecelakaan di simpang C3. Bus yang ditumpangi rombongan jemaah umroh asal kota Jambi ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Palembang Jambi, kilometer 142, Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Banyu Asin pada Senin malam. Kecelakaan diduga sopir tak mampu kuasai kendaraannya ketika melalui tikungan tajam. Bus terguling hingga keluar badan jalan. Atas insiden ini, 4 orang jemaah umroh meninggal dunia dan 10 lainnya luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Terkait insiden ini, polisi menetapkan supir bus sebagai tersangka dan langsung ditahan. Untuk korban meninggal dunia sudah kami kirimkan ke alamat asal yaitu di Kota Jambi, sedangkan 9 korban luka ringan lainnya melanjutkan perjalanan karena berhubung masyarakat ini atau orang tersebut adalah jemaat umroh yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Sedangkan untuk supir sebagai tersangka sudah kita tahan dan kita sesuaikan dengan prosedur. Kecelakaan di tol, riuk kayak ngene iki lho. Sementara itu, sebuah truk bermuatan tabung gas menabrak sebuah minibus di kilometer 693 jalur A Tol Jombang Mojokerto Selasa pagi. Akibat insiden ini, sopir minibus mengalami luka-luka dan bagian belakang mobilnya rusak parah. Lantaran kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah badan jalan dan muatannya berceceran di tepi jalan tol. Diduga kecelakaan disebabkan sopir truk mengantuk. Di Kabupaten Bogor, kecelakaan tunggal dialami sebuah truk yang terjun ke dalam parit di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapa Nunggal. Truk yang melaju dari arah Bekasi menuju Cibedong ini diduga mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun dan menikung. Untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan yang berada di depannya, sang sopir terpaksa membanting setir ke kiri hingga akhirnya terguling dan masuk ke dalam parit. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas akibat banyaknya pengendara dan warga yang berhenti di lokasi kejadian. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, puluhan truk bermuatan pasir dihentikan warga di Ponorogo, Jawa Timur. Warga kesal lantaran truk melaju kencang dan ugal-ugalan sehingga dapat membahayakan keselamatan anak-anak yang berangkat ke sekolah.
Sejumlah warga dari 3 desa di Ponorogo, Jawa Timur menghentikan laju truk pengangkut pasir yang melintas di Jalan Raya Jenangan. Sopir truk akhirnya menepikan kendaraannya ke pinggir jalan. Diduga puluhan truk tersebut kerap melaju kencang dan ugal-ugalan saat aktivitas anak-anak berangkat sekolah. Warga menuntut agar truk tidak beroperasi di jam berangkat anak sekolah dan tidak membawa muatan berlebih karena dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan anak-anak. Waktu jam sekolah, jam 6 sampai jam 7, truk-truk ini dilarang operasi. Mintaannya cuma itu, mintanya warga ya. Terus sama ini kan kapasitasnya overload. Polisi pun turun tangan dengan menggelar mediasi warga dengan sopir truk. Dalam mediasi dicapai beberapa kesepakatan. Sopir truk akhirnya bersedia memenuhi tuntutan warga agar truk tidak beroperasi saat jam anak sekolah, tidak berkendara ugal-ugalan, dan mengurangi beban muatan. Tuntutan dari warga ada beberapa tuntutan, alhamdulillah dari pihak penonton maupun pihak truk sudah menyetujui terkait masalah tuntutan tersebut. Alhamdulillah kegiatan hari ini terkait masalah tuntutan itu berjalan lancar, kondusif, terus warga pun siap mendukung. Warga mengancam akan menutup total jalan untuk truk pasir jika sopir tidak melaksanakan kesepakatan tersebut. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Pemirsa, tabir kematian misterius diplomat Kemlu akhirnya terkuak. Dari hasil penyelidikan, polisi menyatakan sang diplomat tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain dan penyelidikan tidak menemukan peristiwa pidana pada kejahatan tersebut. Teka-teki kematian diplomat Kementerian Luar Negeri berinisial ADP akhirnya diungkap polisi. Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa sore disampaikan, dari hasil penyelidikan selama 3 pekan, polisi menyimpulkan kematian pria berusia 39 tahun itu karena kehabisan nafas dan tidak ada keterlibatan pihak lain. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menegaskan, polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kejadian tersebut. Disimpulkan bahwa indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Selama penyelidikan, polisi melibatkan sejumlah ahli dari Puslap 4 Polri, tim Apsi 4 yang menaungi lingkup psikologi forensik, serta tim dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk membantu mengungkap sebab kematian. Jasad korban ditemukan telentang di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, 8 Juli 2025 dalam keadaan tertutup selimut, kepalanya tertutup plastik dan terlilit lakban kuning. Pemeriksaan dari Pusat Identifikasi Bareskrim Polri mendapati sidik jari yang ditemukan di lakban adalah milik ADP. Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya sudah memeriksa 24 saksi, termasuk penjaga indekos dan istri mendiang ADP. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, keluarga almarhum di Yogyakarta menghormati hasil penyelidikan polisi yang menyebutkan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian ADP. Namun keluarga belum yakin kesimpulan yang dirumuskan aparat kepolisian terkait penyebab meninggalnya sang diplomat muda. Ada sanggahan dari keluarga apabila pas Mbak Rumi meninggal karena bunuh diri, Mas. Ada sanggahan nggak, Mas? Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Ngata, Mas. Kelengkapan apa? Data apa saja? Data keluarga untuk menyangkal data-data dari... Setidaknya yang meyakini keluarga, Mas, bahwa Garut tidak seperti itu. Begini, Mas, itu kan kami melihat pengamatan kami terhadap yang bersangkutan itu selama bertahun-tahun. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Kurang lebih gitu, Mas.
Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi hari ini. Ya, pemirsa, seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial setelah diduga meminta tarif parkir melebihi ketentuan. Nenek tersebut bahkan sampai terlibat cekcok dengan pengemudi lantaran meminta tarif parkir sebesar Rp10.000. Parkirnya 5.000 syukur-syukur. Jaluk biro, Mak. 5.000 parkir iki. Inilah insiden saat seorang wanita lansia berusia 67 tahun yang berprofesi sebagai juru parkir liar terlibat cekcok dengan seorang pengemudi mobil. Cekcok terjadi lantaran nenek tersebut mematok harga parkir sebesar Rp10.000. Perdebatan yang direkam langsung oleh pemilik mobil itu pun kemudian viral di media sosial. Apa? Parkir. Ikatin di? Ini. Karcis. Mana? Karcis mana? Iya mana? Kantor ini. Nih karcis. Karcis saya berapa? Berapa nih karcis? Tulisannya 5.000. Tapi sampai nyotan lama. Merespon hal tersebut, Pemkot Surabaya segera bertindak. Sang nenek langsung dipanggil ke kantor Dishub Kota Surabaya untuk dimintai keterangan. Padahal jika sesuai aturan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, tarif resmi untuk kendaraan roda 4 hanya Rp5.000. Juru parkir mengakui kesalahannya, petugas menindaklanjuti dengan tindak tilang jukir dan menegur jukir untuk selalu menggunakan atribut resmi dan menarik retribusi sesuai tarif parkir yang berlaku. Petugas juga menyita beberapa karcis yang tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku. Selanjutnya jukir diperintahkan untuk datang ke kantor Dinas Perhubungan Surabaya guna pembinaan dan penindakan lebih lanjut. Setelah diinterogasi petugas, nenek tersebut meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Wanita lansia itu pun dimintai petugas untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Indonesia gagal merengkuh trofi ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025. Ya, di laga final Timnas U23 takluk 0-1 dari Vietnam. Nguyen Din Bak, tendangan dari Nguyen Din Bak ke tiang 2. Sementara bola bandring pemirsa kali ini dalam kotak penalti. Oh, hati-hati. Anda lihat pemirsa. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Selasa malam, Timnas U23 langsung menyerang sejak awal laga. Kering dan kali ini Robby Darwis langsung menuju. Terpancing sedikit tadi. Pertandingan yang berlangsung sengit membuat wasit sesekali menggunakan VAR. Hati-hati, Hanan. Dia tidak berbahaya. Garuda Muda yang unggul penguasaan bola punya beberapa peluang emas di menit 30. Menciptakan bahaya. Asik menyerang, Timnas U23 justru kebobolan di menit 37. Nguyen Chongpong berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Ardiansyah. Tendangan dari Nguyen Din Bak ke tiang 2. Sementara bola bandring pemirsa kali ini dalam kotak penalti. Oh, hati-hati. Anda lihat pemirsa. Sebuah bola kedua yang didapatkan tadi melalui Nguyen Natmin. Sekarang bola direbut oleh Frankie. Pemain Vietnam sempat melakukan tackle keras yang memicu keributan. Ya pemirsa, one goal. Oh, Anda lihat, hati-hati Arjuna. Arjuna, tenang saja Arjuna. Ya, Dion. Gerald Vandenberg yang memburu gol penyeimbang memasukkan Arkan Fikri di menit 80. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, Vietnam tetap unggul 1-0. Gol bagi Indonesia. Dan kita lihat ternyata Ardiansyah yang memberikan bola ke dalam kotak penalti. Sebuah pertandingan selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah. Kita lihat pemirsa diberikan pada kapten dan inilah dia pemirsa juara dari ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025. Kita berikan selamat tentunya kepada Vietnam. Meski gagal menjuarai ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025, dua penggawa Timnas U23, Jens Reven dan Muhammad Ardiansyah, dinobatkan sebagai top skor dan kiper terbaik di turnamen ini. Ya, tentunya ini menjadi motivasi ya para penyerang muda bahwa mereka. Iya pemirsa, meski gagal menjuarai ASEAN U23 Championship 2025, Gerald Vandenberg tetap dipertahankan sebagai pelatih Timnas U23. Namun Gerald tidak akan melatih Garuda Muda di ajang SEA Games 2025. Kegagalan Garuda Muda membawa pulang trofi ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025 tidak serta-merta membuat PSSI memecat pelatih Gerald Vandenberg.
Juru taktik asal Belanda yang baru menangani Kadek Arel dan kolega dianggap berhasil menyuntikkan permainan apik ke tim nasional U23. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Gerald tetap akan melatih timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun Gerald Vandenberg tidak akan menangani timnas U23 di ajang SEA Games 2025 Desember mendatang. Nanti kita diskusi sama Badan Tim Nasional. Yang pasti untuk AFC, Gerald. The SEA Games, they told me that it's not the one I will, and I will try to win that one. But the SEA Games is not the game I will do, so it's a decision and no problem with that. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian spesialis rumah kosong yang menyatroni rumah mewah di Ciracas, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Dan saya Ilham Ardiansyah. Pemirsa, Subdit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar kembali menangkap 6 tersangka kasus sindikat perdagangan bayi ke Singapura. Mereka berperan sebagai pengasuh serta orang tua palsu sejumlah bayi. Kesana, ke lobby. 4 dari 6 tersangka baru kasus sindikat perdagangan bayi ke Singapura tiba di Mapolda Jabar Selasa malam setelah diterbangkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selain menangkap tersangka baru, polisi juga menyelamatkan 2 bayi yang akan dikirimkan ke Singapura. Polisi menjelaskan penangkapan 6 tersangka baru ini merupakan hasil pendalaman dan pemeriksaan terhadap 14 tersangka yang ditangkap terlebih dahulu. 2 tersangka lain masih berada di Pontianak karena dalam keadaan hamil. 6 tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari pengasuh serta sebagai orang tua palsu yang mengantarkan bayi ke adopter di Singapura. Polisi juga menyita sejumlah dokumen paspor. Ada paspor bayi, kemudian paspor orang tua palsu, kemudian sejumlah dokumen akte notaris yang itu merupakan dokumen adopsi daripada bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. 6 tersangka ini perannya apa, Nur? Keenamnya itu merupakan pengasuh dan juga mereka pernah ikut mengantar ya sebagai orang tua palsu ke Singapura, bayi-bayi yang diadopsi di sana. Sebelumnya pada pertengahan bulan Juli, Polda Jawa Barat menggulung sindikat penjualan bayi lintas negara. Sebanyak 14 tersangka ditangkap polisi di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hasil penyelidikan terungkap para tersangka memiliki peran sebagai perekrut bayi, penampung bayi, hingga mengurus dokumen kependudukan. Praktik perdagangan bayi sudah dilakukan komplotan ini sejak tahun 2023 dan ada 25 bayi yang sudah dijual ke Singapura. Terbongkarnya sindikat perdagangan bayi bermula dari laporan salah satu orang tua bayi yang anaknya diculik. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 20 tersangka. Polisi meringkus tersangka pembunuhan wanita yang jasadnya terbungkus kardus di Gresik, Jawa Timur. Korban yang merupakan pengemudi ojek daring diduga dihabisi karena menjanjikan tersangka jadi PNS tapi tak ditepati. Tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik meringkus pria 36 tahun di kawasan Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur. Ia merupakan tersangka pembunuhan wanita yang jasadnya terbungkus kardus di semak-semak pinggir jalan raya Kedamean. Korban merupakan wanita berusia 30 tahun yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Tersangka mengaku dijanjikan menjadi pegawai negeri sipil oleh korban dengan memberi uang 5 juta rupiah. Lantaran tak kunjung jadi PNS, tersangka meminta uangnya namun belum dikembalikan. Korban diajak ke tempat fotokopi miliknya lalu dianiaya menggunakan alat pemotong kertas hingga tewas. Karena merasa kesal, pelaku mengundang korban ke tempatnya yaitu fotokopi di Sidoarjo dengan alasan untuk kerja freelance. Sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai meninggal.
Selain tersangka utama, polisi turut mengamankan 1 pria lainnya yang terlibat. Petugas juga masih mengembangkan penyelidikan, termasuk dugaan hubungan asmara antara korban dengan tersangka. Muhammad Kodi melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian spesialis rumah kosong yang menyatroni rumah mewah di Ciracas, Jakarta Timur. Modusnya komplotan itu mengendarai mobil dan berpakaian rapi agar tidak dicurigai. Terus kamu dapat 2 miliar. Enggak, Pak. Enggak. Yang kotomo kasih itu segala macam. Pria ini berusaha mengelak saat ditangkap aparat kepolisian di rumahnya wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ia diburu polisi selama 8 bulan karena diduga dalang pencurian rumah mewah kosong di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Sementara seorang rekannya dibekuk di sebuah minimarket Jalan Raya Bugel, Bekasi Selatan. Komplotan spesialis rumah kosong itu pun digelandang ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Kejahatan mereka saat menyatroni rumah mewah kosong di wilayah Ciracas, Jakarta Timur terekam kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Kedua pria itu mengendarai mobil mewah dan berpakaian rapi agar tidak dicurigai warga. Setelah memastikan situasi aman, komplotan itu masuk rumah dengan membuka paksa kunci pintu pagar. Sejumlah barang berharga dibawa kabur. Kerugian pemilik rumah mencapai 2 miliar rupiah. Kawanan itu rupanya juga membobol rumah mewah lainnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari pemeriksaan polisi, keduanya merupakan residivis kasus serupa. Ini merupakan residivis dengan kasus yang sama, yaitu pencurian rumah kosong. Dari itu kami masih melakukan pengembangan karena tidak menutup kemungkinan dorong pelaku ini beraksi di tempat yang lain. Kami juga temukan barang-barang bukti yang merupakan barang milik korban pada TKP Ciracas dan juga TKP lainnya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Di kasus lainnya tertangkap basah masuk ke rumah warga. Seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur babak belur di amuk massa. Diduga pria tersebut hendak mencuri saat pemilik rumah tidur. Pemuda berusia 27 tahun itu tergeletak berlumuran darah setelah menjadi bulan-bulanan massa yang geram atas aksinya. Peristiwa tersebut bermula saat terduga pelaku masuk ke dalam rumah salah satu warga di desa Ranupakis, Lumajang, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Namun aksi pelaku yang diduga hendak mencuri dipergoki pemilik rumah. Pemilik rumah yang terus berteriak akhirnya mengundang perhatian warga. Massa yang kesal tak hanya menganiaya pria tersebut, tapi juga turut membakar sepeda motor pelaku. Dan sempat terjadi dipukul oleh pemilik rumah dengan sebuah celurit dan mengenai pelaku. Setelah itu pelaku melarikan diri, loncat dari tingkat 2, rumahnya tingkat 2, loncat, jatuh. Pemilik rumah teriak-teriak maling-maling, terus warga keluar, ditangkap oleh warga masyarakat di sekitar rumah korban. 2 pelaku pencurian tas berisi laptop milik seorang penumpang yang tertinggal di dalam gerbong kereta komuter lain ditangkap polisi. Aksi kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen tersebut terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas saat kedua pelaku masuk ke dalam gerbong kereta komuter lain yang sudah dalam keadaan kosong di stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Salah satu pelaku tampak mengambil sebuah tas berwarna hitam dari tempat penyimpanan barang penumpang. Setelah berhasil menggasak tas berisi laptop yang tertinggal pemiliknya, kedua pelaku lantas bergegas keluar dari dalam gerbong kereta. Berbekal video rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi bergerak cepat menangkap kedua pelaku di sebuah rumah kontrakan. Laptopnya di mana? Jual, Pak. Itunya mantar dulu. Namun sayangnya tas berisi laptop yang dicuri kedua pelaku telah dijual ke pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Untuk pengakuan pelaku sendiri, mereka baru melaksanakan aksinya sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Jadi untuk J dan DM ini berprofesi sebagai pengamen yang suka menaiki kereta, menumpang kereta, dan ketika melihat ada kesempatan melaksanakan aksinya. Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jayadi melaporkan dari Jakarta.
Kabur usai aniaya istri siri hingga kritis, pria asal Pangandaran dibekuk polisi di kawasan Depok, Jawa Barat. Terungkap permintaan rujuk ditolak oleh korban jadi pemicu tragedi berdarah tersebut. Pelarian pria asal desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Pangandaran berakhir ketika polisi meringkusnya di rumah neneknya di kota Depok, Jawa Barat. Ia dicari polisi setelah menganiaya istri siri dengan benda tajam hingga terluka parah. Dalam pemeriksaan, pria 25 tahun itu akui tenggak minuman keras berdua istri siri yang sudah pisah ranjang. Di bawah pengaruh minuman keras, ia mengajak rujuk namun ditolak oleh korban lantaran kerap diperlakukan kasar saat masih tinggal bersama. Cekcok pun tak terhindarkan. Ia lalu menganiaya wanita 27 tahun itu menggunakan benda tajam yang sudah disiapkan di jok motor. Tidak membawa alat komunikasi sama sekali. Berdasarkan lidik-lidik manual, alhamdulillahnya kita bisa dapat informasi keberadaan pelaku maupun jalur-jalur pelarian dari terduga pelaku ini. Kini pria pengangguran itu masih diperiksa di Polres Pangandaran, sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Diduga terjadi kesalahpahaman sehingga timbul cekcok, seorang oknum tentara jadi korban penusukan di sebuah tempat hiburan malam di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban yang menderita 13 luka tusuk dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan bersimbah darah. Pisaunya ada nggak? Pisaunya di bawah ya. Pisaunya mana? Tanpa perlawanan, seorang pria yang diduga menganiaya oknum tentara dibekuk di rumahnya kawasan Jakarta Timur Minggu malam. Dari tangan terduga pelaku, disita pakaian yang digunakan saat kejadian, serta sebuah ikat pinggang tempat menyembunyikan pisau. Insiden penganiayaan terjadi di sebuah tempat hiburan malam, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Terduga pelaku cekcok dengan korban yang berujung terjadinya penusukan. Korban yang dihujani 13 tusukan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati. Karena luka-lukanya lalu dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto. Penganiayaan yang terjadi di sekitaran halaman salah satu tempat hiburan di wilayah Jakarta Selatan, yang dimana setelah kita dalami ternyata di sini korban merupakan anggota dari satuan TNI, dan korban sendiri pun di sini setelah kami konfirmasi mendapat tusukan sebanyak 13 kali. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif penganiayaan. Dalam kasus tersebut, sedikitnya 3 orang telah diperiksa sebagai saksi. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, seorang pria lansia ditemukan dalam keadaan mengenaskan di dapur rumahnya di Aceh Barat, Aceh. Warga mendapati jasadnya dalam keadaan tertelungkup dengan kepala bersimbah darah. Sebuah rumah di desa Ujung Baroh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Selasa siang jadi perhatian banyak orang. Pria bernama Khairudin yang menempati rumah tersebut ditemukan tewas mengenaskan di dapur rumah. Badannya telungkup dan kepalanya bersimbah darah. Polisi dan tim Inafis yang melakukan olah TKP mendapati telinga dan bibir pria berusia 65 tahun itu berdarah. Diduga korban dianiaya hingga mengalami hal tersebut. 3 pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah korban diperiksa polisi sebagai saksi. Diduga pria itu korban pembunuhan dan perampokan karena mobil korban hilang. Telah ditemukan satu jenazah berinisial KK, jenis kelamin laki-laki, dengan diduga ada motif pembunuhan. Kondisi mayat pada saat ditemukan dia di mukanya, di bibirnya, bibir dengan di telinganya mungkin kena ancaman pukulan apa, kita lagi yang mendalami. Jenazah dibawa ke RSUD Cut Nyadin Maulaboh guna dilakukan autopsi untuk mengungkap penyebab kematian. Mufti Tamren melaporkan dari Aceh Barat, Aceh. Perkelahian berdarah antara anggota keluarga menewaskan seorang pria lanjut usia. Korban tewas dibunuh oleh keponakannya gara-gara dendam lama perkara harta warisan. Tim Inafis Polres Pangkep, Sulawesi Selatan mengumpulkan barang bukti dan keterangan warga dalam perkelahian berdarah antara anggota keluarga di Pulau Samatelu Borong, Pangkep, Sulawesi Selatan. Perkelahian pada Minggu 27 Juli menewaskan seorang pria berusia 64 tahun. Ia dianiaya dengan senjata tajam oleh 2 pria yang merupakan keponakan dan anak keponakannya. Pembunuhan itu diduga dipicu konflik lama terkait harta warisan tanah.
Sebelum menikam korban, tersangka utama marah karena anaknya dianiaya korban hingga terluka di bagian kepala. Jadi motifnya itu sudah jelas tadi bahwa ada persoalan sebelumnya, yakni persoalan tanah di antara keluarga mereka. Dan itulah yang memberat sehingga pada saat ketemu ini terjadi dendam. Nah, motif yang paling dia tidak terima pelaku ini karena orang tuanya dibunuh pada malam hari. Polisi telah menetapkan 3 orang yaitu bapak dan 2 anaknya menjadi tersangka pembunuhan. Tersangka utama dan seorang anaknya telah ditahan di Polres Pangkep, sedangkan tersangka lainnya masih dalam perawatan di RSUD Batara Siang Pangkep karena mengalami luka di bagian kepala. 2 bilah senjata tajam jenis badik dan sebatang pipa besi juga diamankan sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, bapak dan 2 anaknya dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur akibat gangguan distribusi memicu kericuhan di sebuah SPBU. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda masih bersama kami di Fokus Pagi, bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, kelangkaan BBM di Jember, polisi menangkap sejumlah orang yang tertangkap basah diduga sedang memindahkan ratusan liter BBM dari kendaraannya ke jerigen untuk dijual kembali. Tak hanya BBM subsidi jenis Pertalite, petugas juga mendapati BBM jenis Pertamax. Sejumlah orang yang diduga tengkulak ini sontak terkaget saat tiba-tiba digerebek polisi tak jauh dari SPBU Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur, Rabu dini hari. Mereka tertangkap basah oleh petugas saat memindahkan ratusan liter bahan bakar minyak dari tangki mobil yang sudah dimodifikasi ke sejumlah jerigen. Tak hanya BBM jenis Pertalite, mereka mengaku akan menjual kembali BBM ini dengan harga lebih mahal. Selain mobil, sejumlah tengkulak juga menggunakan motor. Maraknya praktik curang ini ditengarai jadi salah satu penyebab tak kunjung teratasinya antrean BBM di Kabupaten Jember. Guna mendalami penyidikan, para pelaku beserta barang bukti berupa ratusan liter BBM, jerigen, selang, dan kendaraan yang digunakan beraksi diamankan ke Mapolsek Bangsal Sari. Melakukan penindakan terhadap beberapa kendaraan bermotor yang tertangkap tangan sedang melakukan praktek memindahkan BBM yang dia beli di PBU dipindahkan kepada jerigen-jerigen untuk dijual kembali. Itu dipindahkan dari mobil atau dari motor saja? Jadi ada 2, yaitu yang pertama ada yang dia melakukan pembelian menggunakan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 selanjutnya ditap atau dipindahkan ke jerigen. Seorang balita diduga tertinggal di SPBU usai sang ibu antre BBM di Jember, Jawa Timur. Kelangkaan BBM akibat gangguan distribusi juga memicu kericuhan di sebuah SPBU. Diduga berebut antrean membeli BBM, 2 pria nyaris baku hantam di sebuah SPBU di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Sejumlah warga melerai keduanya agar keributan tak berlanjut. Info ya, ini tadi antrinya kan dari belakang sana. Tapi orang-orang bawa jerigen pada maju ke depan sini, Pak. Mengantisipasi terjadinya keributan, petugas juga menertibkan warga yang akan membeli BBM menggunakan jerigen. Pengelola SPBU untuk yang tender untuk sementara di kandangan dulu. Polisi juga meminta pengelola SPBU tidak melayani pembeli yang menggunakan motor berkapasitas tangki besar yang sering dijadikan modus pengecer BBM. Jangan sampai di situ ada tengkulak-tengkulak yang hampir tiap hari membeli BBM dengan memborong di situ untuk tidak dilayani sementara waktu. Di tengah membludaknya antrean, seorang bocah perempuan tiba-tiba menangis di SPBU Balangsari, Jember. Bocah itu diduga ditinggal orang tuanya yang langsung pulang usai mengisi BBM. Ibu anak sapria, ayo berapa?
Sesaat kemudian sang ibu datang. Ia mengaku lupa membawa pulang anaknya setelah mendapatkan bensin untuk sepeda motornya. Di sela-sela antrian itu anak ini sedang bermain di sekitaran pom bensin. Namun pada saat ibunya sudah melakukan pengisian BBM, kemungkinan ibunya lupa sehingga anak ini ditinggal sendirian. Sementara di Bondowoso, Jawa Timur, petugas kepolisian dan relawan membagikan makanan dan minuman kepada warga yang sedang antre mengisi BBM di sejumlah SPBU. Pembagian makanan dan minuman gratis dilakukan untuk meringankan beban warga yang harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Tim Liputan melaporkan. Iya, Tiwi dan pemirsa, ini ternyata hingga Rabu dini hari, antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM masih menumpuk di sejumlah SPBU di wilayah Jember, Jawa Timur. Iya, dan untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan Tommy Iskandar di SPBU Jubung, Sukorambi. Baik, terima kasih Tiwi dan juga Ilham. Pemirsa, bahwa saat ini saya berada di SPBU Jubung di Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Dapat saya laporkan kondisi terkini dari SPBU ini masih terdapat ratusan pengantre yang ingin mendapatkan BBM dan mereka sudah memadati lokasi ini sejak semalam. Kondisi ini tentu cukup kontradiktif sebab Pertamina sudah terus menambahkan pasokan BBM-nya untuk wilayah Jember dalam jumlah yang cukup besar yang mestinya itu sudah cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jember. Krisis BBM di Kabupaten Jember sendiri terjadi sejak ditutupnya jalur Gunung Kemitir, sehingga pengiriman BBM yang semula dari depo Pertamina di Banyuwangi harus dialihkan ke jalur alternatif di wilayah Pantura Situbondo. Namun pengalihan rute distribusi BBM di jalur alternatif itu menemui jumlah kendala, salah satunya adalah adanya penumpukan kendaraan di sekitar jalur Pantura, kemudian juga ditambah juga ada perbaikan jembatan di Kecamatan Kelabang, Bondowoso. Krisis BBM melanda di Kabupaten Jember pada hari Sabtu lalu. Sejak terjadi krisis tersebut, Pertamina sebenarnya sudah mengirimkan pasokan dari depo Pertamina Surabaya dan Malang. Kemudian keesokan harinya Pertamina juga menambah pasokannya yang dikirim dari depo Madiun dan Tuban. Kini ada sebanyak 79 tangki Pertamina, maksud saya 79 armada tangki truk Pertamina dengan kapasitas angkut masing-masing 16 hingga 24.000 liter yang memasok kebutuhan BBM untuk wilayah Kabupaten Jember. Namun seperti yang kita lihat di belakang saya, antrean masih terjadi dan dimungkinkan ada kecenderungan warga membeli BBM dalam jumlah yang cukup berlebihan. Ya, terima kasih Mas Tommy. Nampaknya masih ramai hingga pagi hari ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Mas Tommy. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat pengoplosan LPG bersubsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas mendapati pelaku sedang memindahkan LPG bersubsidi dari tabung melon ke tabung gas LPG non-subsidi 12 kg. Bergerak cepat, polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat pengoplosan LPG bersubsidi di Desa Cilengsi Kidul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di lokasi, petugas menangkap seorang terduga pelaku pengoplosan LPG bersubsidi, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Mana saya beli borgol ya? Di belakang rumah, petugas menemukan puluhan tabung gas melon 3 kg yang disubsidi pemerintah. Isinya tengah dipindahkan ke tabung gas LPG non-subsidi 12 kg. Petugas juga menyita belasan pipa besi yang dimodifikasi sebagai alat suntik, timbangan, mesin pendingin, 1 sepeda motor, dan sebuah mobil pickup.
bermuatan penuh gas LPG 12 kg yang siap diperjualbelikan. Tindakan ilegal pengoplosan LPG bersubsidi 3 kg itu berhasil dibongkar polisi setelah 3 hari mengintai aktivitas di rumah tersebut. Kami dapatkan tabung tersangka, kemudian satu orang inisial R ini dia melarikan diri. Jadi yang kami amankan di lokasi kedua ini adalah sebuah rumah. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68. Guna penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti dan tersangka diamankan ke Polsek Cilengsi. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Migas dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi meringkus seorang pedagang bakso di Bangkalan, Jawa Timur yang diduga mengedarkan sabu-sabu. Sementara di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, seorang wanita hamil ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu. Polisi kan dari Polres anggota narkoba, jadi cas sebaliknya. Wanita ini menangis terseduh-seduh saat ditangkap polisi di rumahnya Kampung Simpang Samudra, Nagari Pasar Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sang ibu jatuh pingsan mengetahui anak perempuannya yang hamil 7 bulan tersebut diduga terlibat peredaran narkoba. Hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus kecil paket sabu-sabu dan alat timbangan digital dalam kamar. Ini kau nanti, saya nambah sekut ya. Cah, ini mabuk kemari? Menyimpan, cah. Nah. Wanita berusia 25 tahun itu digelandang ke kantor polisi bersama barang bukti narkoba. Polisi mendalami pemasok barang haram itu pada tersangka. Kami berhasil mengembangkan dengan mengamankan satu orang perempuan dengan identitas T dalam kondisi hamil 7 bulan. Di mana dari tangan bersangkutan kami berhasil mengamankan 2 paket sabu sedang. Buah dari perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Di Bangkalan, Jawa Timur, polisi meringkus seorang pedagang bakso di Jalan Kampung Lebak, Pangerenan yang diduga mengedarkan sabu-sabu. Petugas menemukan sejumlah klip plastik berisi sabu-sabu dan alat hisap yang disembunyikan dalam gerobak. Untuk mengelabui tersangka, polisi menyamar sebagai pembeli bakso. Lelaki berusia 37 tahun itu dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Modus untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan, anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Pura-pura beli bakso, di situ merayu dan mengamankan tukang baksonya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara akibat perbuatannya tersebut. Tim Liputan melaporkan. 2 hektar ladang ganja siap panen di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditemukan petugas. Dari temuan itu 20.000 tanaman ganja langsung dimusnahkan. Perjalanan selama 4 jam melintasi berbagai medan, petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara akhirnya menemukan 2 hektar ladang ganja. 20.000 tanaman ganja yang berada di Torsihite, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara itu dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar. Dalam pemusnahan tersebut, petugas tidak menemukan pemilik ladang ganja yang diduga sudah melarikan diri. Hari ini kita melaksanakan pemusnahan ladang ganja kurang lebih sekitar 2 hektar. Di sekitar area ini hutan, tanaman-tanaman keras, tanaman kayu dibabat, berserakan, diganti oleh oknum-oknum masyarakat yang tentunya ingin mencari keuntungan pribadi semata, diganti dengan menanam ganja. Upaya pemberantasan diharapkan memberikan efek jera kepada para pelaku, serta menimbulkan kesadaran petani karena kawasan ini kerap dijadikan lahan ganja. Yan Asmara melaporkan dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dan pemirsa, kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami. Kembali di Fokus Pagi, pemirsa, korban tewas bencana banjir di Beijing, China terus bertambah menjadi 38 jiwa.
Sementara puluhan ribu orang dievakuasi ke tempat aman. Ya, informasinya kami rangkum dengan berita lainnya dalam Kilas Mancanegara. Tim penyelamat terus melakukan evakuasi kepada ribuan warga yang terjebak banjir dari rumah-rumah mereka di Beijing, ibu kota China. Satu persatu warga diangkut dengan menggunakan eskavator, kendaraan yang mampu menembus medan banjir dan tanah longsor. Mereka langsung ditempatkan di posko pengungsian. Banjir disertai tanah longsor telah menewaskan 38 orang dan memaksa puluhan ribu orang menempati posko-posko pengungsian. Banjir yang dipicu hujan deras selama beberapa hari terakhir juga memutus aliran listrik lebih dari 130 desa di Beijing dan merusak lebih dari 30 ruas jalan. Kantor Pusat Pengendalian Banjir menyebutkan sejauh ini total 80 ribu orang telah direlokasi dari seluruh Beijing. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dana sebesar 200 juta yuan untuk pemulihan darurat pasca banjir. Lebih dari 2.000 petugas pemadam kebakaran berjibaku padamkan kebakaran hutan di Portugal. Sebanyak 600 mobil damkar dan 21 pesawat dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah yang makin meluas. Portugal mengalami gelombang panas hingga mencapai 40 derajat Celcius. Di sebelah utara yang berbatasan dengan Spanyol, kebakaran sudah mendekati wilayah permukiman dan mengancam hutan lindung alam Geres. Kebakaran hutan kerap terjadi di Portugal. Tahun 2024 lalu, 5 orang tewas akibat insiden ini. Sebuah bus yang membawa peziarah Hindu bertabrakan dengan truk pada hari Selasa di India Timur. Kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk yang mengakibatkan 5 orang tewas dan belasan orang lainnya terluka. Korban selamat mengatakan bus sedianya dalam perjalanan dari Kuil Deoghar, sekitar 268 km dari negara bagian Ranchi. Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan bela sungkawa atas insiden ini. Sementara itu 6 orang tewas dan 30 lainnya luka-luka menyusul kecelakaan lalu lintas ketika sebuah bus syarat penumpang bertabrakan dengan truk tangki di Provinsi Ghazni, Afghanistan. Otoritas setempat menyebutkan para korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan medis. Sebagian besar kecelakaan di Ghazni terjadi di sepanjang jalan raya Kabul-Kandahar. Selain minim rambu lalu lintas, kecelakaan kerap dipicu sopir yang ugal-ugalan. Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Banjir akibat hujan deras terjadi di sejumlah wilayah. Di Tanggamus, Lampung, tak kuat menampung hujan, tanggul sungai Waingarit jebol dan menyebabkan ribuan rumah terendam. Nekat menerobos banjir, sejumlah pengendara di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung alami mati mesin. Hujan deras sepanjang Selasa malam membuat tanggul sungai Waingarit jebol. Akibatnya ribuan rumah di 5 kecamatan terendam banjir hingga mencapai hampir 2 meter. Selain jalan dan permukiman, banjir juga merendam puluhan hektar lahan sawah dan perkebunan. Sementara di Kabupaten Sika, Flores Timur, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir lahar dingin di kaki Gunung Lewotobi laki-laki. Warga desa Dulipali, Kecamatan Wulanggitang, nyaris terjebak lumpur saat menerjang banjir lahar dingin. Menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan raya dengan rute Momere, Kelarantuka dan sebaliknya diharapkan agar berhati-hati karena di desa Dulipali, Kecamatan Wulanggitang terus terjadi banjir. Petugas pos pengamatan gunung api Lewotobi laki-laki mengimbau warga waspada terhadap potensi banjir lahar dingin susulan. Tim Liputan melaporkan. Sebuah bengkel las dan tempat isi air ulang kemasan di Surabaya, Jawa Timur terbakar saat sedang ditinggal pemiliknya. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebanyak 16 rumah di permukiman padat hangus dilalap si jago merah. Bang, untuk api membesar untuk api informasi. Kobaran api ini dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Kalimantan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merembet ke rumah di sampingnya. Sempitnya akses menuju lokasi membuat petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun total kerugian akibat 16 rumah yang terbakar mencapai ratusan juta rupiah.
Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran juga melanda sebuah bengkel las dan tempat isi ulang air kemasan di kawasan Jalan Putra Bangsa, Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Api dengan cepat membakar habis seluruh bangunan karena mayoritas barang yang ada di dalam berisi bahan mudah terbakar. Kebakaran di tempat usaha tersebut terjadi saat sedang ditinggal pemilik yang mengantar air kemasan. Diduga korsleting listrik jadi pemicu kebakaran. Si Jago Merah akhirnya berhasil dikuasai setelah 8 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Infonya api tadi sudah besar kiriman dari warga. Nah, kita luncurkan unit terdekat dari pos Gunung Anyar. Tapi untuk antisipasi, karena termasuk padat penduduk, akses juga susah, jalan sempit. Nah, kita luncurkan 8 unit tempur ya, fire truck 8 unit. Alhamdulillah teman-teman tadi cepat bisa ngeblok arah jam 3, 9, 12, nggak ada rambatan. Dan juga nggak ada korban nihil. Di Aceh Besar Aceh, sebuah rumah berkonstruksi kayu rata dengan tanah setelah ludes dilalap si Jago Merah. Pemilik rumah yang merupakan seorang wanita parubaya berhasil menyelamatkan diri. 8 unit mobil pemadam yang diterjunkan ke lokasi mampu menjinakkan si Jago Merah kurang dari 1 jam. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih diselidiki pihak berwajib. Tim Liputan melaporkan. Masih seputar peristiwa kebakaran pemirsa, untuk mengantisipasi kebakaran lahan perbukitan di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, BMKG melakukan modifikasi cuaca. Sementara dampak kebakaran lahan yang terus meluas, sejumlah desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat diselimuti asap. Aksi bisa lewat. Tebalnya asap membuat sejumlah pengendara sempat ragu saat akan melintas di Desa Antibar, Mempawah Ilir, Selasa siang. Sepekan api berkobar, kebakaran terus meluas dan menghanguskan 38 hektar lahan. Akibatnya, sejumlah desa di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat diselimuti asap pekat. Kencangnya embusan angin dan minimnya sumber air membuat petugas gabungan kesulitan melakukan pemadaman. Sementara di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, BMKG bersama TNI Angkatan Udara melakukan modifikasi cuaca untuk menanggulangi kebakaran dan kekeringan di kawasan perbukitan. Penyemaian awan dilakukan dengan menaburkan 800 kg garam di atas ketinggian 10.000 kaki. Saintis nanti akan mengarahkan mana saja potensi awan yang bisa disemai. Kemudian kami terbang di ketinggian kurang lebih 9.000 sampai dengan 10.000, nah, baru dilaksanakan penyemaian. Hasil modifikasi cuaca, hujan dengan intensitas ringan mulai turun di beberapa titik di wilayah Danau Toba. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tabir kematian misterius diplomat Kemlu akhirnya terkuak. Ya, dari hasil penyelidikan polisi menyatakan sang diplomat tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain dan polisi tidak menemukan peristiwa pidana pada kejadian tersebut. Teka-teki kematian diplomat Kementerian Luar Negeri berinisial ADP akhirnya diungkap polisi. Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa sore disampaikan, dari hasil penyelidikan selama 3 pekan, polisi menyimpulkan kematian pria berusia 39 tahun itu karena kehabisan nafas dan tidak ada keterlibatan pihak lain. Di Reskrimum Polda Metro Jaya menegaskan, polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kejadian tersebut. Disimpulkan bahwa indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Selama penyelidikan, polisi melibatkan sejumlah ahli dari Puslap 4 Polri, tim APSI 4 yang menaungi lingkup psikologi forensik, serta tim dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta.
untuk membantu mengungkap sebab kematian. Jasad korban ditemukan terlentang di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, 8 Juli 2025 dalam keadaan tertutup selimut, kepalanya tertutup plastik dan terlilit lakban kuning. Pemeriksaan dari Pusat Identifikasi Bareskrim Polri mendapati sidik jari yang ditemukan di lakban adalah milik ADP. Dalam perkara ini Polda Metro Jaya sudah memeriksa 24 saksi, termasuk penjaga indekos dan istri mendiang ADP. Tim Liputan melaporkan. Pegawai sebuah perusahaan di Pulau Gadung, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan mayat yang telah membusuk di plafon bangunan pada Selasa malam. Tim rescue Sudin Gulkarmat Jakarta Timur diterjunkan untuk evakuasi jasad. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah pria yang ditemukan tewas di langit-langit bangunan perusahaan farmasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur Selasa malam. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah lantaran kondisi jenazah sudah membusuk dan menempel di atap bangunan. Usai dievakuasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara petugas Polres Metro Jakarta Timur memulai penyelidikan lantaran diduga korban telah meninggal selama beberapa hari sebelumnya hingga akhirnya ditemukan pegawai perusahaan pada Selasa malam. Tak ada identitas yang melekat pada jasad tersebut. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seekor ular kobra menyelinap masuk ke dalam kamar rumah warga di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Evakuasi berlangsung sulit lantaran ular bersembunyi di tumpukan pakaian. Dengan hati-hati, petugas berupaya mengevakuasi ular kobra yang bersembunyi di tumpukan pakaian milik warga di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Ular sepanjang 2 meter itu pertama kali ditemukan merayap dari ruang tamu hingga akhirnya masuk ke dalam kamar tidur. Ular kobra dibawa petugas menggunakan karung dan telah dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari rumah warga. Ketika kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada ular yang masuk ke rumahnya, itu sejenis ular kobra, mereka langsung evakuasi ular tersebut. Bagi masyarakat umpamanya ada permasalahan terancam keselamatannya seperti ular, ada tawon, di samping daripada pemadaman tadi, pemadaman kita juga sebagai penyelamat cepat laporkan kita. Petugas imbau agar warga berhati-hati. Diduga ular ke permukiman karena kesulitan mencari makan di habitatnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. 2 minggu berlangsung, para siswa sekolah rakyat masih menyimpan rindu terhadap orang tua dan rumah. Bahkan sejumlah siswa ada yang sampai mengundurkan diri. Sebanyak 4 dari 100 siswa sekolah rakyat menengah atas 11 di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jawa Barat mengundurkan diri karena memilih tinggal bersama orang tuanya. Mereka yang terdiri dari 3 siswi dan 1 siswa lantas melanjutkan pendidikannya di sekolah swasta maupun negeri sebagai murid pindahan. Sedangkan pihak sekolah akan menerima penggantian 4 siswa tersebut dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Karena mereka masih pengen tidur dengan orang tuanya, jadi mereka tidak biasa. Homesick ya? Betul, homesick. Padahal di sini juga teman-temannya kalau ada yang rindu sama keluarganya itu kan setiap malam ada sesi curhat gitu ya. Tapi memang yang 4 orang ini lebih memilih untuk belajar di rumah aja. Ya, konsep sekolah berasrama memang menyimpan kerinduan akan keluarga, khususnya orang tua. Tapi masing-masing dari mereka yang menjalani punya cara atasi itu semua. Seperti salah satu siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 16 Kota Malang, Jawa Timur. Untuk 2 minggu itu kangen orang tua sih ada kangen, cuman nggak terlalu yang sampai nangis juga. Kan kita di sini juga kan buat mencari ilmu untuk membanggakan orang tua juga. Biasanya kalau saya lagi kangen atau ngapain, saya nggak memilih buat menyendiri. Karena apa? Menyendiri kan kita kan berpikir, ntar semakin dalam lagi kangennya. Jadi kita mencari kegiatan supaya otak kita ini pikirannya teralihkan dengan kegiatan tersebut. Ungkapan terima kasih para siswa akan hadirnya sekolah rakyat turut dituangkan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Foto orang nomor 1 di tanah air itu pun beredar di media sosial saat membacakan surat dari perwakilan siswa-siswi sekolah rakyat di Cibinong, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan.
Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan menyaksikan program Merangkai Kisah Indah. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Ilham Ardiansyah, pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.